warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang pertama kepada Bapak Ade Faisal Mabduhi SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen kompensasi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya yaitu Lia Mulia dengan NIM 2004194, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7. Di sini saya akan memaparkan presentasi singkat terkait materi-materi pada mata kuliah manajemen kompensasi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah kompensasi. Baik, sebelum ke pemaparan materi, saya akan membacakan susunan presentasi pada kali ini, di mana yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua yaitu ada pemaparan materi, yang ketiga yaitu ada kesimpulan, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang kedua yaitu pemaparan materi, di mana materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk paparan materi yang pertama, saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengertian manajemen, pengertian kompensasi, dan juga pengertian dari manajemen kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen, di mana manajemen ini merupakan berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, ataupun mengelola. Sedangkan salah satu tokoh mengemukakan ataupun memberikan pendapat tentang pengertian dari manajemen tersebut, yaitu Malayu SPH Sibuan, bahwasanya beliau berkata bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengatur. Sedangkan pengertian dari manajemen itu sendiri bahwa manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan guna mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya itu tujuan dari adanya manajemen, di mana tujuan yang pertama yaitu satu, untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua yaitu untuk meminimalisir kos atau biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi yang secara positif. Yang keempat, untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan juga sesuai dengan harapan. Dan yang keenam, untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Yang terakhir yaitu untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini mencakup 4 fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan. Selanjutnya yaitu pengertian dari kompensasi, di mana kompensasi ini memiliki arti bahwa kompensasi itu adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu dalam pengembangan perusahaan. Jadi kompensasi itu merupakan istilah ketenagakerjaan yang memang sudah tidak asing lagi bagi seorang karyawan perusahaan. Biasanya pemimpin itu memberikan kompensasi ataupun imbalan karena adanya alasan tertentu. Contoh, si karyawan tersebut bisa mencapai target ataupun goals yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada pengertian dari manajemen kompensasi, di mana manajemen kompensasi ini adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan juga mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu filosofi dari adanya manajemen kompensasi,
Jadi filosofi manajemen kompensasi ini merupakan prinsip-prinsip yang memandu bagaimana sih perusahaan itu bisa memberikan kompensasi kepada karyawannya. Jadi kompensasi itu sendiri merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bukan uang. Filosofi manajemen kompensasi ini memuat segala hal tentang imbalan dari perusahaan, mulai dari gaji pokok, bonus, asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan, asuransi hari tua, dan juga jatah cuti. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit paparan tentang kompensasi upah, keamanan, dan juga kesehatan. Jadi pengertian dari upah itu sendiri bahwa upah ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan biasanya upah ini diberikan ketika pekerjaan itu selesai dan diterima hasilnya oleh sang pemberi kerja. Ada 3 faktor yang membedakan antara gaji dengan upah, di mana yang pertama itu ada satu faktor dari komponen penyusun. Jadi perbedaan yang pertama yang membedakan antara gaji dengan upah yaitu dari komponen penyusunnya. Jadi dalam gaji itu ada sejumlah komponen penyusun, yakni tunjangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tunjangan kesehatan, transportasi, keluarga, dan juga lainnya. Sementara upah ini hanya mengacu pada komponen tunggal yang tidak mencakup tunjangan. Nominal upah yang diterima itu biasanya tidak tetap alias berubah-ubah yang sesuai dengan sistem perhitungan berdasarkan jam kerja, tingkat kehadiran, hingga jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan. Terus faktor yang membedakan antara gaji dengan upah yang kedua yaitu dari status karyawan. Jadi gaji itu diberikan kepada karyawan dengan status karyawan tetap ataupun kontrak dalam jangka ataupun waktu tertentu. Sementara upah ini hanya diberikan kepada karyawan yang tidak berstatus ataupun tidak terikat dengan perusahaan gitu. Jadi yang biasa disebut karyawan lepas seperti pekerja harian ataupun musiman. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai tentang waktu pembayaran. Jadi karyawan tetap ini di perusahaan itu umumnya menerima gaji sebulan sekali pada tanggal waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kerja. Namun ada juga yang dibayarkan dalam jangka panjang seperti triwulan ataupun 3 bulan, semester ataupun 6 bulan, dan bisa juga tahunan. Sedangkan karyawan atau buruh yang tidak terikat dengan perusahaan biasanya menerima upah harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan pengguna jasa. Umumnya upah bakal diterima setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya itu ada jenis-jenis upah. Jenis-jenis upah ini ada 4, di mana yang pertama upah berdasarkan waktu, yang kedua upah golongan, yang ketiga sistem co-partnership, dan yang keempat yaitu ada sistem bonus. Selanjutnya ada fungsi upah, di mana fungsi upah ini ada 4 juga. Yang pertama itu menjamin kehidupan layak dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga. Yang kedua itu menarik pekerja baru untuk bekerja di perusahaan tertentu. Yang ketiga memotivasi pekerja dalam melakukan kewajibannya. Dan yang terakhir itu ada mempertahankan pekerja agar tidak pindah ke perusahaan lain. Definisi dari keselamatan dan juga kesehatan kerja. Jadi definisi dari keselamatan dan juga kesehatan kerja merupakan upaya perusahaan untuk menjamin keutuhan dan juga kesempurnaan jasmani dan rohani dari seorang karyawannya tersebut. Jadi keselamatan kerja ini bisa mengacu pada kondisi aman dari penderitaan atau sebab akibat cedera atau kerugian di tempat kerja. Jadi insentif ini biasanya diberikan nih untuk mendorong motivasi ataupun mendorong si pegawainya itu untuk agar dia ini lebih giat lagi dalam bekerja, dan biasanya diberikan kepada pegawai yang memang mudah diukur dari segi prestasi atau produktivitasnya secara satuan, misalnya di dalam bidang industri. Selanjutnya itu ada tujuan dari insentif, di mana tujuan dari insentif ini menurut Tehani Handoko bahwa tujuannya itu untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi
dengan menawarkan perangsang finansial yang melebihi upah dan gaji dasar. Nah, di sini ada juga tentang jenis-jenis insentif, di mana insentif ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada financial incentive, yang kedua yaitu ada non-financial incentive, dan yang ketiga itu ada social incentive. Jadi yang pertama itu ada financial incentive. Jadi bentuk dari financial incentive ini yaitu bonus, komisi, dan juga pembayaran yang ditangguhkan, misalnya itu pensiun. Terus yang kedua itu ada non-financial incentive, di mana non-financial incentive ini diberikan dalam bentuk seperti hiburan, pendidikan, latihan, dan juga penghargaan berupa pujian ataupun pengakuan atas hasil kerja yang baik gitu. Jadi terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan juga bawahan. Yang ketiga itu ada social incentive. Jadi sosial ini merupakan cenderungnya pada keadaan ataupun sikap dari para rekan-rekan kerjanya itu. Terus yang terakhir itu ada sistem upah insentif, di mana sistem upah dari insentif ini ada 3 golongan. Yang pertama itu sistem upah insentif untuk karyawan produksi, yang kedua itu sistem upah insentif untuk karyawan bukan produksi, dan yang ketiga itu sistem upah insentif untuk seluruh karyawan. Materi yang terakhir yang akan saya paparkan mengenai tentang kompensasi gaji. Apa sih pengertian dari kompensasi gaji? Jadi kompensasi gaji ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepuasan karyawan di suatu perusahaan. Jadi kompensasi gaji ini merupakan segala bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan ataupun pemberian atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi gaji ini bisa berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, dan juga lainnya. Di sini ada tujuan kompensasi gaji, di mana tujuan yang pertama itu ada ikatan kerjasama, yang kedua itu ada kepuasan kerja, yang ketiga itu ada motivasi, yang keempat itu ada stabilitas karyawan, dan yang terakhir yaitu ada peningkatan disiplin. Nah, setelah itu ada jenis kompensasi gaji, di mana kompensasi gaji ini memiliki 2 jenis, dan kompensasi itu menyangkut 2 hal. Yang pertama itu kompensasi finansial, meliputi kompensasi langsung dan juga tak langsung, dan yang selanjutnya itu ada kompensasi non finansial. Nah, di mana kompensasi finansial langsung ini meliputi dari upah, gaji, komisi, dan juga bonus, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung ini meliputi dari asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan, dan ketidakhadiran yang diberikan, yang biasa kita sebut dengan cuti. Selanjutnya itu ada kompensasi non finansial, di mana kompensasi non finansial ini meliputi 2 bagian, yaitu ada mengenai tentang pekerjaan dan juga dengan lingkungan pekerjaan. Kompensasi non finansial pekerjaan biasanya menyangkut tentang tugas yang menarik, terus tantangan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, dan juga perasaan akan pencapaian. Sedangkan kompensasi non finansial lingkungan pekerjaan ini meliputi kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, terus rekan kerja yang menyenangkan, simbol status yang tepat, kondisi lingkungan yang nyaman, dan juga waktu luang. Nah, di sini ada pembahasan tentang pentingnya dari adanya kompensasi gaji. Yang pertama itu ada motivasi karyawan, yang kedua itu ada meningkatkan retensi karyawan, dan yang ketiga itu ada saing dengan perusahaan lain. Nah, yang pertama itu ada motivasi karyawan, di mana kompensasi gaji yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi memotivasi karyawan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting, karena ketika kompensasi gaji ini baik dan dapat meningkatkan motivasi karyawan, jadi si karyawannya itu akan bekerja lebih giat, dan juga tujuan dari perusahaan itu akan tetap tercapai. Yang kedua itu ada meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka dibayar dengan adil cenderung bertahan lebih lama di perusahaan dan tidak mencari pekerjaan lain. Nah, di sini ketika sebuah perusahaan itu menerapkan adanya sistem keadilan, maka
maka si karyawan tersebut itu akan merasa nyaman, sehingga si karyawannya ini tidak akan mencari-cari pekerjaan lagi karena memang dia sudah ada di tempat yang nyaman, yang memang lingkungannya itu menerapkan adanya dari sistem keadilan gitu. Terus yang ketiga itu ada daya saing dengan perusahaan lain. Kompensasi gaji yang baik dapat membantu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, di sini biasanya proses rekrutmen, ya di sini terjadi biasa dalam proses rekrutmen di mana si perusahaan itu akan merekrut karyawan ataupun calon dari karyawan ini yang memang berkualitas dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika proses rekrutmen tersebut. Dan ketika si perusahaan itu memiliki ataupun menarik karyawan-karyawan yang berprestasi, maka si perusahaannya ini akan meningkat, maka citra dari produk dari si perusahaannya ini akan meningkat dan juga mereka ini akan bisa dijadikan untuk ataupun bisa bersaing nih dengan perusahaan lain. Nah, yang selanjutnya itu ada metode kompensasi gaji, di mana metodenya ini ada 4, yaitu gaji tetap, gaji variabel, tunjangan, dan juga bonus. Di mana gaji tetap ini merupakan gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan ataupun jumlah yang tetap. Yang kedua itu ada gaji variabel, di mana gaji variabel ini merupakan gaji yang diberikan kepada karyawan berdasarkan dari pencapaian target ataupun kinerja yang telah ditetapkan. Terus yang selanjutnya ada tunjangan. Nah, tunjangan ini merupakan pemberian uang ataupun fasilitas yang diberikan kepada karyawan sebagai tambahan dari gaji yang mereka terima. Yang terakhir itu ada bonus. Jadi bonus ini merupakan pemberian uang ataupun hadiah kepada karyawan sebagai penghargaan atas pencapaian target ataupun kinerja yang si karyawan itu kerjakan dengan baik. Nah, materi selanjutnya itu tentang kepuasan kerja. Nah, di mana telah disinggung dalam materi-materi sebelumnya bahwa pemberian kompensasi ini akan berdampak bagi adanya kepuasan kerja bagi si karyawannya itu tersebut. Ketika perusahaannya ini memberikan kompensasi secara memadai ini kepada karyawan akan menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Tapi sebaliknya, ketika perusahaan itu tidak bisa memberikan kompensasi secara tidak memadai, maka kepuasan kerja dari diri seseorang karyawan itu sulit untuk diwujudkan gitu. Selanjutnya itu ada strategi meningkatkan kepuasan karyawan, di mana yang pertama itu ada fleksibilitas kerja, yang kedua itu ada peningkatan keterlibatan karyawan, dan yang ketiga itu ada pemberian reward dan pengakuan. Yang pertama itu ada fleksibilitas kerja, di mana memberikan fleksibilitas kerja seperti jam kerja lebih fleksibel, kerja dari rumah, dan juga cuti yang lebih banyak bisa memberikan ataupun meningkatkan kepuasan dari si karyawannya tersebut. Terus yang kedua itu ada peningkatan keterlibatan karyawan. Nah, ketika dilakukan ataupun diadakannya pertemuan di dalam suatu perusahaan tersebut, terus si karyawannya ini diberikan ruang untuk memberikan gagasan-gagasan mereka terkait dengan bagaimana perusahaan kedepannya ini dan juga seperti apa gitu agar perusahaannya ini meningkat dan si karyawannya ini bisa memberikan gagasannya itu dan juga dia merasa terlibat di dalam suatu perusahaan tersebut sehingga kepuasan dari si karyawannya itu meningkat gitu. Terus yang selanjutnya ada pemberian reward dan pengakuan. Memberikan reward dan pengakuan kepada karyawan yang berkinerja baik atau mencapai target dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Ya, ketika si karyawannya ini bisa mencapai goals ataupun target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka dan juga si karyawannya itu diberikan atau mendapat reward nih dari perusahaan yang memang seimbang dengan apa yang dia kerjakan gitu. Dan juga si
karyawannya itu pasti akan memiliki rasa puas nih, rasa kepuasan yang ada dalam dirinya gitu. Bagi susunan acara yang ketiga yaitu kesimpulan, di mana dapat kita simpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu proses di mana seseorang ini bisa mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok agar tujuan yang mereka inginkan itu tercapai dan juga terpenuhi. Sedangkan kompensasi itu merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh karyawan berupa fisik maupun non fisik yang dapat dihitung dan dapat diberikan kepada seseorang, umumnya bisa merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Di mana kompensasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan juga kompensasi non finansial. Selanjutnya ada filosofi dari manajemen kompensasi, di mana filosofi ini merupakan prinsip-prinsip yang memandu bagaimana si perusahaan itu bisa memberikan kompensasi yang seimbang kepada si karyawannya ini. Sebagai contoh, misalnya kayak perusahaan yang menjunjung tinggi inovasi bisa memberi kompetensi kepada karyawan yang memberi ide atau mengembangkan produk baru di perusahaannya. Itu juga kompensasi ini bisa diartikan bahwa sebagai suatu imbalan ataupun balas jasa yang secara tidak langsung sebagai penghargaan jasa ataupun hasil kerja ataupun juga bisa dikatakan sebagai jasa dari si karyawan tersebut. Beda dengan upah, bahwasanya upah itu adalah sesuatu yang dibayarkan sebagai pemberi jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hal sebagai akibat dari suatu perbuatan. Itu ya ada kesimpulan mengenai kompensasi tunjangan dan pelengkap, di mana kesimpulan dari kompensasi tunjangan dan pelengkap itu adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada oleh perusahaan kepada tenaga kerja sesuai dengan berat ringannya ataupun sesuai dengan jabatan, dan memberikan kompensasi tunjangan juga pelengkap dalam bentuk uang ataupun fasilitas itu. Dan tujuan dari perusahaan memberikan kompensasi itu, tujuan perusahaan dalam memberikan kompensasi tunjangan dan pelengkap itu adalah bahwa untuk menghargai prestasi dari si karyawannya tersebut. Jadi kesimpulan yang terakhir itu bahwa kompensasi itu merupakan aspek penting di dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta dapat mempengaruhi adanya motivasi, produktivitas, dan juga retensi dari si karyawan. Terus kompensasi itu mencakup berbagai bentuk imbalan yang memang diberikan kepada karyawan. Antara lain bisa berupa gaji, yaitu gaji pokok, insentif, dan juga tunjangan lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai materi-materi pada mata kuliah manajemen kompensasi. Susunan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tersebut banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.